muwahhid, mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, dicintai oleh Allah. Sedangkan orang kafir, musyrik dan munafik dibenci oleh Allah. Jadi orang yang muwahhid mentauhidkan Allah dicintai oleh Allah, sedangkan orang kafir, musyrik, munafik dibenci oleh Allah. Ketika orang-orang ini dibenci oleh Allah, maka kita boleh nggak mencintai mereka? Tidak boleh. Selama-lamanya. Orang kafir dibenci oleh Allah, nggak boleh kita mencintai orang kafir. Orang musyrik dibenci oleh Allah, nggak boleh kita mencintai orang musyrik. Orang munafik dibenci oleh Allah, nggak boleh kita mencintai orang munafik. Nggak boleh mencintai mereka, nggak boleh gabung dengan mereka, nggak boleh kumpul dengan mereka, dan segala macam sudah. Nggak boleh. Tapi berkaitan dengan muamalah jual beli boleh. Nanti ada pembahasannya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, salah satu dari prinsip akidah seorang muslim adalah menyukai dan membenci sesuatu karena Allah pun menyukai atau membencinya, dan bukan karena hawa nafsu manusia itu semata. Mencintai, menyukai, atau memiliki sikap loyalitas terhadap sesuatu, tolak ukurnya adalah karena Allah mencintai dan menyukai hal tersebut. Sikap mencintai dan loyal terhadap sesuatu dalam Islam disebut dengan istilah al-wala. Allah mencintai orang-orang yang beribadah dengan ikhlas. Allah mencintai Rasul-Nya. Allah mencintai orang-orang beriman. Maka kita sebagai muslim pun harus demikian. Sikap inilah yang disebut dengan prinsip al-wala. Sebaliknya, Allah membenci kesyirikan. Allah membenci kekufuran. Allah membenci kemunafikan. Maka kita pun harus membenci hal tersebut. Tidak menjadikan mereka pemimpin, tidak mendahului mengucapkan salam kepada mereka, tidak menyerupai mereka, dan lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan al-baro. Maka al-wala dan al-baro merupakan sikap Tuhan yang harus di-copy-paste oleh setiap muslim, dan ini merupakan bagian dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan dibalik. Mencintai sesuatu yang Allah benci, dan membenci sesuatu yang Allah cintai, seperti realita yang banyak kita saksikan saat ini. Orang yang menegakkan tauhid dibenci, kajiannya dibubarkan, masjidnya dicegah agar tidak didirikan, dan lain sebagainya. Sebaliknya, orang musyrik dicintai, dihormati, dimuliakan secara berlebihan, kemudian menganggap bahwa mereka memiliki status yang sama dengan yang lain, tanpa melihat agama, dengan dalil walaqad karomna bani Adam. Ini sangat bahaya sekali. Orang yang memahami hal tersebut mungkin tidak jadi masalah. Yang kasihan adalah orang awam, yang tertipu dan terlena dengan ucapan seseorang yang berlabel Islam. Namun pada hakikatnya, dia sedang menusuk dan melukai Islam dari dalam dan membenci Islam. Bersamaan dengan itu, pada hakikatnya dia telah murtad atau keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min zalik. Bagaimana mungkin seorang muslim memiliki sikap cinta dan loyal terhadap sesuatu yang Allah sendiri nyatakan bahwa mereka adalah musuh Allah? Ajib. Dalam hal muamalah, memang ada kelonggaran, seperti jual beli dan lain sebagainya. Namun realitanya, jauh dari batasan-batasan syariah. Mengenai sikap al-wala, atau kepada siapa yang harus kita mencintai dan muliakan, dan sikap al-baro, kepada siapa kita harus menjauhkan diri dan membenci, ini bukan perkara sepele, karena bisa melencengkan seseorang dari akidah yang lurus. Oleh karena itu, simaklah penjelasan Ustaz Yazid rahimahullahu ta'ala mengenai sikap al-wala wal-baro. Salah satu dari prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah cinta karena Allah Azza wa Jalla dan benci karena Allah Azza wa Jalla, yaitu mencintai dan memberikan wala, loyalitas kepada kaum mukminin, membenci kaum musyrikin dan orang-orang kafir, serta berpaling dari mereka. Al-wala dalam bahasa Arab mempunyai beberapa arti. Antara lain mencintai, menolong, mengikuti, dan mendekat kepada sesuatu. Selanjutnya kata al-mu'ala adalah lawan dari kata al-mu'ada atau al-adawah yang berarti permusuhan. Dan kata al-wali adalah lawan dari kata al-adu yang berarti musuh. Al-wali lawannya, lawan dari al-wali. Al-wali artinya al-qarib, yang dekat, maksudnya yang dekat kepada Allah. Lawannya al-adu, yaitu musuh. Kata ini juga digunakan untuk makna memantau, mengikuti, dan berpaling. Jadi ia merupakan kata yang mengandung dua arti yang saling berlawanan. Dalam
terminologi syariat Islam, al-wala berarti penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perkataan, perbuatan, kepercayaan dan orang-orang yang melakukannya. Jadi ciri utama wali Allah adalah mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan meridhai apa yang diridhai oleh Allah. Ia condong dan melakukan semua dengan penuh komitmen dan mencintai orang yang dicintai oleh Allah seperti seorang mukmin, serta membenci orang yang dibenci Allah seperti orang kafir. Sedangkan kata al-bara dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti, antara lain menjauhi, membersihkan diri, melepaskan diri dan memusuhi. Kata bari'a berarti membebaskan diri dari melaksanakan kewajiban terhadap orang lain. Allah berfirman, bara'atu minallahi wa rasulih. Itulah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya. Maksudnya membebaskan diri dengan peringatan tersebut. Dalam terminologi syariat Islam, al-bara berarti penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dibenci, dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala berupa perkataan, perbuatan, keyakinan dan kepercayaan serta orang. Jadi ciri utama al-bara adalah membenci apa yang dibenci oleh Allah SWT secara terus menerus dan penuh komitmen. Jadi makna cakupan, makna al-wala adalah apa yang dicintai Allah, sedangkan makna cakupan al-bara adalah apa yang dibenci oleh Allah. Jadi wala itu arti kecintaan, kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Wala itu arti kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada orang beriman. Nanti berkaitan juga dengan perkataan, perbuatan, pribadi dan yang lainnya. Itu wala. Sedangkan bara artinya cakupannya mencakup apa yang dibenci oleh Allah Taala. Jadi Allah membenci iblis, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Dan juga ada perkataan-perkataan yang dibenci oleh Allah, berupa perkataan, perbuatan dan yang lainnya. Sekarang kita masuk definisi akidah al-wala wal-bara. Jadi wala ini kaitannya dengan kecintaan dan loyalitas. Kalau sudah kaitannya dengan al-wala, berkaitan dengan al-hubbu wan nusratu. Kalau sudah berkaitan dengan al-wala, maksudnya al-hubbu wan nusratu. Kecintaan dan juga pertolongan, arti menolong, membantu. Sedangkan al-bara artinya membenci. Berkaitan dengan al-bughdu, kebencian. Termasuk yang A, definisi akidah al-wala wal-bara. Dari penjelasan terdahulu, akidah al-wala wal-bara dapat didefinisikan sebagai penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah, serta apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah dalam hal perkataan, perbuatan, kepercayaan dan orang. Dari sini kemudian kaitan al-wala wal-bara dibagi menjadi 4. Itu perkataan, perbuatan, kepercayaan dan orang. Perkataan seperti doa dan zikir sesuai dengan sunnah adalah dicintai oleh Allah, sedangkan mencela dan memaki dibenci oleh Allah. Kalau bentuknya perkataan, doa, Allah menyenangi orang berdoa. Zikir, Allah menyenangi orang yang berzikir. Sedangkan kalau dia mencela, mencaci maki, yang berkaitan perkataan, ini sekedar contoh aja, ini banyak. Berkaitan perkataan, ya ratusan bahkan ribuan yang disenangi oleh Allah. Berkaitan dengan perkataan yang dibenci oleh Allah juga banyak. Ya, bukan hanya ini, contoh aja. Mencela, mencaci maki, menggibah, memfitnah, dan yang lainnya. Berdusta, itu semua yang dibenci oleh Allah Taala. Yang kedua, yang berkaitan dengan perbuatan.
perbuatan sholat, puasa, zakat, sedekah, dan melaksanakan kebajikan, mengerjakan sunnah-sunnah Nabi SAW dicintai oleh Allah. Sedangkan orang yang tidak sholat, orang yang tidak puasa, orang yang bakhil itu pelit, ya, kikir, kedekut, itu bakhil itu. Riba, zina, minum khamar, dan berbuat bid'ah, ini semuanya dibenci oleh Allah Taala. Kepercayaan berkaitan dengan kepercayaan iman dan tauhid dicintai oleh Allah, sedangkan kufur dan syirik dibenci oleh Allah. Iman dan tauhid dicintai Allah, sedangkan kufur dan syirik dibenci oleh Allah Taala. Yang keempat berkaitan dengan orang yang muwahhid, mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, dicintai oleh Allah, sedangkan orang kafir, musyrik dan munafik dibenci oleh Allah. Jadi orang yang muwahhid mentauhidkan Allah dicintai oleh Allah, sedangkan orang kafir, musyrik, munafik dibenci oleh Allah. Ketika orang-orang ini dibenci oleh Allah, maka kita boleh nggak mencintai mereka? Tidak boleh selama-lamanya. Orang kafir dibenci oleh Allah, nggak boleh kita mencintai orang kafir. Orang musyrik dibenci oleh Allah, nggak boleh kita mencintai orang musyrik. Orang munafik dibenci oleh Allah, nggak boleh kita mencintai orang munafik. Nggak boleh mencintai mereka, nggak boleh gabung dengan mereka, nggak boleh kumpul dengan mereka, dan segala macam sudah nggak boleh. Tapi berkaitan dengan muamalah jual beli boleh. Nanti ada pembahasannya di sini. Nah, ketika orang itu kafir, bapaknya dia kafir, ibunya dia kafir, dia nggak boleh mencintai bapak dan ibunya, nggak boleh. Nggak boleh mencintai bapak dan nggak boleh. Dan orang beriman dia harus membenci kekafirannya. Orangnya kadang sebagai orang tua, fitrah anaknya dia mencintai karena dia melahirkan, boleh, nggak ada masalah. Tapi mencintai karena agama nggak boleh sama sekali. Gitu. Dan Allah sebutkan ayat-ayatnya. Nanti saya bawakan ayat-ayatnya kalau sudah sampai babnya. Jadi perhatikan bahwa kita nggak boleh mentaati orang-orang kafir. Kemudian juga kita nggak boleh mencintai orang-orang musyrik, dan nggak boleh lagi gabung dengan orang-orang munafikin. Dan ini banyak ini. Dan mereka memakai pakaian Islam, orang-orang munafik. Tapi mereka bencinya kepada Islam luar biasa. Apa yang keluar dari mulutnya itu betul-betul benci kepada Islam. Dan kita nggak boleh menjadikan mereka sebagai teman. Dan nanti ada ayat-ayatnya. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.